Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Pak Guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, dan tetap menjadi anak yang solih-solihah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Pak Guru akan memberikan materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4, pelajaran yang kelima, semester 1, yaitu Aku Cinta Nabi dan Rasul. Pada sub pembahasan, kisah teladan Nabi Harun alaihissalam dan kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagi anak-anak yang baru bergabung di channelnya Pak Guru ini, silahkan klik subscribe dan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari Pak Guru selanjutnya. Terima kasih. Anak-anak, kisah teladan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam adalah kakak kandung dari Nabi Musa alaihissalam. Tutur katanya fasih, perilakunya santun, dan kesetiaannya kepada Nabi Musa sangatlah besar. Nabi Harun alaihissalam selalu mendampingi Nabi Musa alaihissalam ketika menemui Fir'aun. Kesetiaan Nabi Harun alaihissalam diabadikan di dalam Al-Quran anak-anak, yaitu pada Quran Surah Toha ayat 47. Bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israel wa la tu'adzibhum qad ji'naka biayatin mir rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda. Artinya, maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Anak-anak, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam selalu membela orang yang tertindas. Kaum Bani Israel yang tertindas berhasil mereka selamatkan. Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Bani Israel selama 40 hari untuk menemui Tuhan di puncak Gunung Sinai. Jadi Nabi Musa itu izin kepada Nabi Harun akan menemui Tuhannya, yaitu Allah SWT, di puncak Gunung Sinai selama 40 hari. Kemudian Nabi Harun alaihissalam diserahi untuk menjaga kaumnya anak-anak. Akan tetapi setelah Nabi Musa alaihissalam kembali, ia melihat kaumnya menyembah berhala atau patung. Nabi Musa alaihissalam pun marah anak-anak. Ia bergegas menemui kakaknya. Harun berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai anak ibuku," ya berarti wahai adikku, "kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Janganlah engkau permalukan aku di depan orang-orang, dan jangan engkau jadikan aku sebagai orang yang zalim." Ya. Dengan perkataan Nabi Harun alaihissalam tersebut, Nabi Musa alaihissalam sadar dan merasa bersalah anak-anak. Kemudian Nabi Musa alaihissalam minta maaf kepada Nabi Harun alaihissalam, lalu berdoa kepada Allah. Qala rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang. Quran Surah Al-A'raf ayat 151. Anak-anak, setelah belajar tentang kisah teladan Nabi Harun alaihissalam, salah satu sikap terpuji yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari adalah
kalian harus minta maaf kepada orang lain ketika berbuat salah, dan mau memaafkan temannya ketika temannya berbuat salah. Ya, jadi tidak boleh saling menyalahkan atau tidak boleh sombong untuk tidak mau memaafkan orang lain. Gitu anak-anak ya. Anak-anak yang soleh dan solehah, yang kedua adalah kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli alaihissalam nama aslinya adalah Bashar. Nama Zulkifli didapatkan ketika seorang raja bernama Ilyasa atau Nabi Ilyasa mengumpulkan rakyatnya. Raja itu bertanya, ya, Nabi Ilyasa bertanya, siapakah yang sanggup berlaku sabar jika siang berpuasa dan jika malam beribadah? Maka ia akan mengangkatnya menjadi raja. Tak seorang pun berani menyatakan kesanggupannya, anak-anak. Pada akhirnya, anak muda bernama Bashar mengacungkan tangan dan berkata, "Saya sanggup, tuanku." Sejak saat itulah ia dipanggil Zulkifli, yang artinya sanggup. Anak-anak, Nabi Zulkifli adalah putra Nabi Ayub alaihissalam. Seperti ayahnya, Zulkifli memiliki sifat yang sabar dan teguh, serta taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zulkifli alaihissalam kemudian diangkat menjadi raja. Pada masa kepemimpinannya, ia berjanji kepada rakyatnya untuk menjadi hakim yang adil. Di waktu malam, ia beribadah dan di waktu siang, ia berpuasa. Ia melakukan sholat 100 kali dalam sehari, anak-anak. Tidurnya di waktu malam hanya sebentar saja, karena waktunya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismail wa Idris wa Dzulkifl kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas solihin. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang solih. Quran Surah Al-Anbiya ayat 85-86. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan sedikit dari Pak Guru tentang kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam, ya, yang sabar, teguh pendirian, tekun beribadah, ya, siangnya berpuasa, malamnya beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semuanya, dan anak-anak tetap menjadi anak yang soleh solehah. Amin ya robbal alamin. Anak-anak menjadi anak yang sabar, anak yang teguh pendirian, anak yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.